Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai aktivitas kita hari ini. Kita jemput Mama Sapis dulu. Habis itu baru kita balik ke rumah. Tetap di Motovlog Cirukat, Motovlog Curug. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, kawan-kawan, kita jemput Mama Sapis ke SD 7 di Perumnas Jalan Puskesmas Airbang. Sambil kita jalan, sambil kita berbagi pengalaman lagi, kawan. Jadi hari ini aku nak berbagi pengalaman masih seputar pertanyaan dari kawan-kawan yang bingung, pusing ngelihat kami punya anak banyak. Itu bingung katanya kayak mana cara didiknya, ya kan? Biar dia tidak belagu terus di rumah. Kami itu. Jadi ya kalau untuk pendidikan di rumah, kawan-kawan, aku karena anakku banyak lanang yo. Jadi pola pendidikan yang aku gunakan tidak sepenuhnya menggunakan parenting model sekarang, yang kita orang tua hadir sebagai kawan mutlak. Itu tidak. Aku tetap berusaha hadir sebagai kawan untuk anak-anak, tetapi dia juga tetap harus tahu bahwa tetap ada batasan antara mereka dengan orang tua. Artinya harus ada tetap batasan hormat, sudah itu sopan santun yang dia tidak bisa samakan dengan kawannya waktu dia main dengan kawannya dengan waktu dia main dengan ayah ibunya, kawan-kawan. Jadi aku tegas tentang itu. Terus yang kedua, aku tegas tentang kedisiplinan dan tanggung jawab, karena mereka lanang. Kunci keberhasilan itu ya disiplin, dan menjadi laki-laki sejati bagi aku ya tanggung jawab. Seperti itu. Nah itu aku tekankan ke anak-anak. Kayak mana cara mengajarkan mereka kedisiplinan? Salah satu caranya ya dengan memberikan aturan sama mereka. Aturan yang harus mereka taati. Sampai kita jemput Mama Sapis dulu. Oke, kita sambung lagi. Kita tengok sudah balik belum beliau dah. Hai, kena. Oke, Mama Sapisnya ternyata sudah balik. Sudah nak? Untuk kedisiplinan tadi caranya dengan menerapkan aturan-aturan yang mereka harus patuhi, bro. Jadi kita kasih tahu, contoh nih ya, anak-anakku tuh aku didik jam 12 siang maksimal,
itu sudah harus ada di rumah tanpa alasan. Ya, dia harus ada di rumah. Sholat tidak sholat, jam 12 siang itu wajib di rumah dan tidur siang. Bangun lagi kelak, mulai main sore itu jam 3. Jam 3 baru boleh dia main keluar. Walaupun para kawan-kawannya jemput, ya tidak suruh keluar, aku yang keluar. Aku kasih tahu ke kawan-kawannya, kalau mau ajak Mama Tapis main, Abang Evan main jam sekian dia tidur. Jam itu kawan-kawan. Nah, awalnya memang berat mendisiplinkan anak-anak nih. Kan harus marah gitu, dan kita harus tega. Kalau jam 12 dia masih main, belum balik, harus bawa balik. Konsisten kita dengan itu dulu. Sehingga akhirnya dia terbiasa. Dan jangan lupa, setelah kita marah, karena ini yang aku gunakan nih. Jadi aku tidak cuma marah, biar kenapa? Biar dia tahu kalau dia salah. Jadi aku jelaskan kenapa aku marah. Kenapa misal jam 12 siang tuh, kita jemput nih, marah-marah dia nih. Karena belum balik, kita jemput. Nah, setelah dia tidur siang, malamnya, atau cari waktu dia itu aku kasih tahu kenapa dia harus ada di rumah jam 12 siang. Kenapa dia tidak boleh main di tempat kawannya jam 12 siang. Ya, aku jelaskan. Misal kita jelaskan jam-jam segitu tuh jamnya orang istirahat. Orang naik istirahat karena ada kita. Akhirnya orang tidak bisa istirahat. Dia nak nyuruh kita balik tidak enak. Atau orang nak makan, gara-gara ada kita dia udah jadi makan. Karena udah punya sayur misalnya. Itu adab dalam bergaul. Selain itu, kalau kita main di luar siang-siang jam segitu, matahari lagi di atas kepala. Kalau kita luka, darahnya bisa keluar banyak. Itu salah satu penjelasan. Jadi dia tahu kenapa dia dilarang. Kan cuma kita larang ya kan? Nah, itu cara-cara aku mendisiplinkan anak. Sore jam itu juga, 5:30 tuh paling lama nih aku sudah harus ada di rumah. 5:30 dia wajib ada di rumah. Itu juga kita jelaskan. Dan kita harus tega dulu di awalnya untuk melarang mereka ini. Itu bro, kalau tidak ngeset, tidak bisa dia jadi disiplin. HP, ya itu juga. Anak-anakku tuh main HP cuman di hari Sabtu dan Minggu. Malam Sabtu, dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Lain dari itu, tidak boleh dia main HP. Dan itu juga kita harus tegas. Nah, dia nangis, nah dia macam jangan kasih. Karena sudah komitmen kita. Itu caraku mendisiplinkan anak-anak, bro. Alhamdulillah, 7. Susahnya itu cuma di anak pertama dan anak kedua, bro. Karena di situ awal kedisiplinan itu diterapkan. Nah, kalau anak 3, 4, 5, 6, 7, karena dia sudah nengok abang-abangnya, maka dia mengikuti. Tidak perlu lagi kita cari-cari. Kita kejar-kejar, kita marah-marah. Akhirnya dia terbiasa disiplin sendiri. Itu satu. Terus yang ketiga, bro, pakaian sekolah. Pakaian sekolah, buku sekolah itu tidak ada ceritanya aku nyiapkan. Suruh mereka dari siang, siapkan. Ya kan? Malam itu kita sudah suruh siapkan. Jadi besok pagi tidak ada ceritanya yang nangis-nangis buku di mana, kaos kaki di mana, dasi di mana, nanya topi di mana, tidak ada ceritanya lagi tuh. Kalaupun itu sampai terjadi, konsekuensinya tidak usah pakai. Tegas aku, bro. Ini kalau waktunya aku berangkat ke belum siap, aku tinggal. Kalau tidak tuh berangkat dengan kekurangan yang ada. Terima konsekuensinya kalau dihukum guru di sekolah. Jam itu, bro. Itu cara aku menumbuhkan kedisiplinan sama anak. Nah, kalau tanggung jawab, itu aku memberikan mereka tugas sesuai porsinya. Contoh, anak-anak ini ada yang aku bagi tugasnya, ada yang cuci piring, ada yang nyapu rumah. Nah, mulai dari kapan? Mulai dari kelas 1 SD. Mulai dari kelas 1 SD itu aku suruh nyapu rumah. Tapi kan tak bersih, ya tak apa-apa. Bukan tentang bersihnya, tapi tanggung jawabnya.
Mereka harus sadar kalau mereka sudah punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Nyapu rumah, urusan bersih kitanya itu waktu, proses. So, apa satu SD kita berharap dia nyapu bersih? Kan tidak mungkin. Barang mustahil terjadi itu. Kalaupun terjadi, satu dua anak yang bisa bersih. Kan macam itu. Logika berpikir gitu kan. Nah, dia si konyol yang besar suruh cuci piring. Nah, yang kecil tidak mungkin kita suruh cuci piring, pecah kalau piring. Yang agak besar kita suruh cuci piring. Kalau ada yang nganggur, yang satunya lah ngasuh. Sama itu. Jadi dia punya tanggung jawab. Bukan jadi orang tua yang malas, bukan. Tapi mereka perlu belajar tentang tanggung jawab. Perlu tahu kalau kelalaian itu bisa berdampak buruk untuk kita. Oh no bro, itu cara aku didiknya. Sudah itu tentang kalau masalah belago juga anak-anak ini kayak sesamanya. Oh, tapi ya tidak setinjuan. Balik-balik ya itu tadi, bro. Perlu ketegasan untuk mengajarkan anak-anak nih. Jadi kalau dia anak belago, kalau dia pernah dulu kejadian, belago dua beradik setinjuan ada seterajangan tarian rambut cuman sekali itulah itu langsung ku ambil tindakan tegas, aku tidak ngomong, langsung ku tempeleng dua-dua. Bangnya aku tempeleng, adeknya aku tempeleng. Kenapa? Biar dia tahu kalau itu kesalahan fatal. Ya aku cuman kecek, kau nak belago ke orang, jangan dua beradik. Kalaupun marah, emosi, jangan sampai mukul adek atau adek mukul kakak. Gitu bro, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah lagi mereka sepukulan. Kalau belagonya nyean tuh biasa lah. Oke, tidak terasa kawan-kawan kita sudah sampai di rumah siang hari ini. Bye. Alhamdulillah. Kita sambung lagi. Itu tadi sekelumit pengalaman saya ngurus anak banyak. Tetap di Motovlog Curup. Dan jangan lupa dukung terus channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.